Halo pemirsa, Anda berjumpa dengan kami dalam Prime Time Talk. Kali ini bersama saya Doni The Kaiser. Dan bagi Anda yang baru saja berbuka puasa, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Pemirsa, kabar baik bagi pegawai swasta. Pemerintah kini sedang menggodok aturan agar pegawai swasta pun bisa menikmati uang pensiun seperti yang sudah diterima oleh pegawai negeri sipil atau PNS ketika nanti sudah tidak bekerja lagi. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Elvin G. Masasya mengatakan pemberian uang pensiun tiap bulan merupakan ketentuan yang berlaku mulai 1 Juli 2015 seiring beroperasi penuhnya BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, seluruh perusahaan wajib mendaftarkan karyawan pekerjanya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015. Jika tidak, direksi atau pemilik perusahaan terancam pidana penjara 8 tahun dan denda 1 miliar rupiah. BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Tenaga Kerja mengusulkan opsi iuran sebesar 8% dari gaji pokok. Elvin merinci 5% dibayar perusahaan dan 3% dibayar pekerja. Namun pihak pengusaha menilai angka iuran itu terlalu besar dan meminta supaya diturunkan menjadi hanya 1,5%. Sementara dari Kementerian Keuangan muncul opsi jalan tengah sebesar 3%. Dalam skema jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan, pekerja swasta yang pensiun di usia 56 tahun akan mendapat uang pensiun senilai 40% dari rata-rata gaji bulanan saat bekerja. Uang tersebut akan dibayarkan tiap bulan. Jika pensiunan pekerja meninggal, maka uang pensiun akan dibayarkan ke istri atau jandanya. Bila kemudian sang istri meninggal, maka uang pensiun akan dibayarkan kepada anaknya sampai usia 23 tahun. Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Iftida Yasar mengatakan angka iuran 8% yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa diterima oleh pelaku usaha. Dengan asumsi iuran minimal dibayarkan 15 tahun, maka selama itu pula BPJS Ketenagakerjaan hanya menerima dana dan mengakumulasikannya dalam bentuk instrumen investasi. Menurut APindo, iuran 1,5% sudah besar. Selain itu, dalam kondisi ekonomi yang tengah melambat, iuran 8% bisa membuat usaha kolaps atau pengusaha akan membebankan ke harga jual produk yang berakibat daya saing produk menurun. Ya, pemirsa, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan pemberian uang pensiun pegawai tiap bulan merupakan ketentuan yang berlaku per tanggal 1 Juli 2015. Ini seiring dengan mulai beroperasinya secara penuh BPJS Ketenagakerjaan. Dan pemirsa, skemanya persis seperti uang pensiun yang diterima oleh pegawai negeri sipil. BPJS pun mengusulkan angka 8% dengan pembagian atau ketentuan 5% dibayarkan oleh pengusaha, sisanya yaitu 3% itu dipotong atau dicicil dari gaji pegawai selama bekerja. Ternyata angka ini pun ditolak oleh para pengusaha. Alasannya, ekonomi kita sedang melambat dan berpengaruh terhadap daya saing. Dan kita akan mengetahui terkait mengenai tarik-menarik jaminan pensiun. Telah hadir bersama saya di studio, yaitu mantan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN dan juga sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Federasi Serikat Pekerja BUMN. Dan saat ini juga dikenal sebagai praktisi jaminan sosial, yaitu Abdul Latif Algaf. Dan juga nanti kita akan terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Sekretaris Umum APindo, Aditya Warman. Pak Latif, terima kasih bergabung bersama kami. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat? baik Pak, sehat. Bagaimana respon Anda terhadap pensiun bagi pegawai non-PNS? Itu memang ya, program pensiun jaminan sosial itu adalah amanat undang-undang. Ada dua undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Jadi praktis di sana sudah selesai soal program. Ada 5 program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, kemudian jaminan pensiun. Jadi, nah, dilanjutkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan di dalam undang-undang ditegaskan bahwa 1 Juli 2015 kurang 2 minggu, Pak, BPJS Ketenagakerjaan akan beroperasi penuh. Kalau BPJS-nya beroperasi, otomatis soal pensiun ini juga harus diselenggarakan. Nah, ini kenapa waktu itu diputuskan dalam undang-undang BPJS ada 2 BPJS, 1 BPJS Kesehatan, ada 2 BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan itu berdiri dan beroperasi 1 Januari 2014. Tapi untuk BPJS Ketenagakerjaan berdiri 1 Januari 2014, tapi beroperasi penuh 1 Juli 2016. Kenapa? Karena sedang
merumuskan dan membangun jaminan pensiun. Karena itu program yang baru. Oh, ini berarti krusial, ini penting. Sangat penting Mulai dan beroperasi sangat penuhnya ini terkait soal pensiun kan, Pak? sangat pensiun. Dan sebetulnya sudah digodok sudah lama. Tapi menjelang Juli sebetulnya ditargetkan oleh pemerintah dan tripartit itu kan selesai bulan Mei 2015. Sehingga ada waktu untuk sosialisasi kepada stakeholders, terutama kepada pengusaha dan pekerja. Iya. Dan ternyata sampai menjelang 2 minggu belum selesai. Dan posisi terakhir, rancangan pemerintah tentang jaminan pensiun itu sudah ada di meja presiden. Jadi sebetulnya perdebatan yang belum selesai pada level di bawah presiden, antar kementerian dan stakeholder yang lain itu soal iuran. Oke, tapi Karena- kuncinya kan sekarang di tangan presiden. Di tangan presiden. Di tangan presiden. Kalau semua sudah di meja presiden, tinggal tekan saja. Artinya kalangan pengusaha Ya, sebagai stakeholder dari betul. regulasi Tadi ini pun sudah harus ikut kan? disebutkan. Harus ikut. Cuma Jadi- nanti juga kita akan dengarkan Pak Latif Betul, bagaimana betul. suara dari kalangan pengusaha, Betul, ya. dari teman-teman Ya. Apindo. Tapi menurut Anda apakah ini merupakan langkah maju? Kalau kita lihat dari negara-negara lain, di ASEAN saja Pak, Indonesia kan tidak ada. Sementara negara terdekat kita Malaysia itu besarnya 23%. Betul. Jadi memang kita ini terlambat di dalam pelaksanaan jaminan sosial ya. Dan undang-undang SJSN itu adalah sesuatu langkah yang besar, revolusioner, itu komitmen dari penyelenggara negara. Iya. Jadi itu sekarang sudah lebih 10 tahun. Jadi sudah lama ditunggu. Kalau dihitung Terutama sejak program merdeka lebih pensiun. lama lagi, Pak. Lebih lama lagi. Karena Malaysia yang Mas Doni tadi sebutkan, itu sejak tahun 50-an seperti Betul, Singapura. tidak Jadi jauh kita setelah sudah merdeka lama. ya. Jadi ini memang sudah lama ditunggu. Memang pekerja swasta, private sector itu sudah lama menunggu pensiun wajib. Karena yang punya sekarang ini adalah PNS dan TNI Polri. Betul, betul. Jadi sekarang pekerja swasta dan itu adalah sebagian besar pekerja kita. Pekerja kita ini sekarang, angkatan kerja kita 120 juta, plus minus ya. 120 juta. Nah yang punya program pensiun itu kalau PNS dan TNI Polri sekitar 5 juta. Ya, 5 juta ini termasuk dalam 120 juta tadi? termasuk 120 Artinya juta. kecil sekali yang Kecil tercover ya. sekali, itu yang punya Sementara pensiun. sisanya yang, ya katakanlah 120 juta ini kan penggerak ekonomi Penggerak bangsa kita. ekonomi, betul. Kalau di Itu- Singapura sampai 36%, Pak. Oke lah, kita tidak perlu bandingkan dengan Singapura yang memang Betul, ya. pendapatan per kapitanya jauh lebih Betul, tinggi ya. dibanding Indonesia. Ya. Tapi ada nggak misalnya negara lain yang bisa kita jadikan pelajaran? Nah, di dalam penyelenggaraan jaminan sosial itu berlaku prinsip no one single system fit for all. Tidak ada sistem jaminan sosial di satu negara yang persis sama dengan negara yang lain. Karena itu sangat tergantung kepada kondisi ekonomi maupun struktur sosial maupun budaya di masing-masing negara. Semua punya sejarah dan latar belakangnya sendiri. Malaysia dan Singapura mungkin juga seperti India yang Commonwealth itu tinggi biasanya. Yeah, yeah. Ini tinggi. Nah, kita sial mungkin karena dulu dijajah Belanda gitu ya. Jadi Kita nggak bisa bahasanya- milih, Pak, mau dijajah Belanda Padahal atau Inggris. sebetulnya, nah ini sebetulnya ketika kita ngomong jaminan sosial itu ngomong soal amanat konstitusi. Konstitusi kita itu sudah jelas itu welfare state. Ya. Kenapa? Karena berumus ekonomi politik yang ada di konstitusi kita itu yang berumuskan kan Pak Muhammad Hatta, Bung Ya, Hatta. ya. Dan mereka semua pendiri bangsa ini kan besar mindsetnya itu seperti di Eropa. Ya. Jadi praktis itu seperti ingin meniru seperti yang dilakukan Soalnya- di negara-negara yang sudah Iya, maju. soalnya zaman itu Pak Latif Ya. kita dipenuhi oleh negarawan, sekarang kebanyakan politisi. Itu dia. Untuk menyegarkan diskusi kita, saya mengajak Anda dan juga pemirsa kita lihat grafis berikut ini, pemirsa. Ya, ini kalau terkait mengenai yuran dana Iya, pensiun yuran, non oke. PNS seperti yang tadi saya sempat singgung Pak Latif, Ya. Indonesia 1,5% sampai 8% ini baru rencana, Baru belum ketok rencana. I palu. see. Setelah itu ada Filipina, ya. Filipina, ya. Negara ini yuran pensiunnya itu 10,3%. Di atasnya ada Jepang, negara yang katanya sangat produktif ya. Oke. Dan ini hanya 15%, Ya, padahal angka kaum lansia lebih tinggi di Jepang ya. Iya, iya. Ya. Vietnam Pak, ini kita harus malu nih. Vietnam yang sedang genjot-genjot ekonominya, mulai jadi macan baru Asia Oke. ini 20%. Mendekati Malaysia yang 23% dan Singapura, negara terdekat kita itu 36%. Oke.
Saya tidak tahu bagaimana menghitungnya Pak Latif, tapi kalau 1,5% dibandingkan dengan yang terdekat saja 7% ya Thailand atau Filipina 10%, itu jauh sekali Pak. Jauh sekali. Jadi ketika kita ngomong terutama jaminan sosial, terutama lagi soal pensiun, itu kan kita ngomong dalam horizon jangka panjang. Bahkan di satu negara, pernah Amerika itu sampai menghitung 70 sampai 100 tahun. Bagaimana financial sustainability-nya program itu ke depan sampai 50 sampai ini bicara perlindungan ini perlindungan jaminan sosial dan jangka panjang. Jadi program pensiun ini misalnya di Undang-Undang SJSN, orang yang berhak mendapatkan benefit atau manfaat setelah jadi peserta 15 tahun. Ya. Kalau kurang dari 15 tahun gimana? Dia hanya akan mendapatkan hasil dananya dan hasil pengembangannya. Jadi kalau kurang dari 15 tidak dapat pensiun bulanan, skemanya tapi lamsam sekaligus sudah diatur. Sudah diatur ya. Jadi praktis ini jangka panjang 15 tahun ke depan. Jadi di bawah 15 tahun lamsam. Di atas itu sudah kalau 15 tahun bulanan. Nah, makanya sustainability, financial sustainability harus betul-betul, dan itu yang bisa menghitung para aktuaris ya, yang memang ahli matematika asuransi ya, menghitung itu. Jadi kita sudah memperhitungkan misalnya kalau 8% kita misalnya, itu angka yang moderat sebetulnya. Jadi menurut Anda Pak Latif, angka yang paling aman dari kacamata Anda itu 8%? 8% itu moderat ya, moderat. Tapi ya, ketika ngomong ini kan ada orang yang mendapatkan beban bayar iuran. Siapa itu? Pengusaha dan pekerja sendiri. Dibagi dua. Makanya biasanya kan di dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan itu kan ada konvensi ILO. Dia harus diawasi oleh tripartit. Ada pekerja, pengusaha dan pemerintah. Pemerintah di sini posisinya itu dia bertanggung jawab. Pengusaha dia yang berkewajiban memberikan perlindungan. Tapi pekerja dia yang punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, ini karena stakeholder utama di sini adalah tripartit dan termasuk pengusaha. Kita akan dengarkan juga nih Pak Latif bagaimana suara pengusaha khususnya dari rekan-rekan di Apindo. Sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon Sekretaris Umum Apindo yaitu Aditya Warman. Pak Aditya, selamat malam. Selamat malam Pak Doni. Apa kabar Pak? Ya baik Mas Doni. Ya Pak, ini 1,5% atau 8% kira-kira Pak? Gimana bisa diulangi? 1,5% atau 8% Pak? Menurut Anda, pengusaha mau pilih yang mana? Hari ini perlu kita mengedukasi atas apa yang disebut jaminan pensiun. Ya. Jaminan pensiun ini adalah satu proses yang sangat penting bagi kita semua. Yang pertama, bahwa jaminan pensiun ini manfaat pasti, bukan iuran pasti. Indonesia menyatakan manfaat pasti. Jadi diskusi tentang manfaat pasti tidak seperti contoh tadi yang Anda ambil di Singapura, di beberapa itu iuran pasti. Ya. Di mana iurannya, preminya plus pengembangannya bagian dari apa yang didapat oleh pekerja. Tapi manfaat pasti ada rumus tertentu. Sehingga jangan sampai ada kesalahan persepsi bahwa iuran yang tinggi akan menjadikan TPP, tingkat penghasilan pensiun, atau manfaat pensiun tinggi. Maka melalui hitungan matematis aktuaria, saya tulis dalam buku saya tentang pensiun scheme yang menyatakan bahwa tidak semata-mata iurannya tinggi itu manfaatnya tinggi. Tapi bicara tentang satu proses, kita pakai PSUGO sambil jalan, dibayar sambil jalan. Saya setuju tadi dengan Pak Latif yang menyebutkan bahwa memang 15 tahun ini Indonesia nggak perlu cukup banyak duit, nggak perlu banyak duit, karena memang belum bayar iurannya, belum bayar manfaatnya. Maka dengan 1,5, dengan 3, dengan 8% atau berapapun cukup itu untuk memenuhi apa yang disebut TPP tadi, tingkat penghasilan pensiun. Ya.
Pak Adit, artinya angka berapapun yang layak bagi kalangan pengusaha, apakah 1,5 atau 8%, itu kan memang ada hitungannya. Hitungannya berapapun yang paling besar manfaatnya tentu harus didasarkan oleh pegawai itu sendiri. Anda berada di posisi apa? Kalau Apindo sendiri melihatnya seperti apa? Ini bukan Apindo, ini research. Dengan mulai 1,5 itu cukup. Mulai dari yang kecil cukup. Apa manfaatnya? Akan terjadi dengan 1,5% itu cukup. Universal coverage-nya. Satu. Ya. Kemudian banyak orang yang ikut di situ. Nah, masalah nanti mau 1,5, mau 3, mau 1, saya kembalikan kepada pemerintah. Tapi prinsip dasarnya dengan yang mulai yang kecil itu cukup, Pak Mas Doni. Oke, artinya 1,5 pun cukup. Di atas itu pun tergantung pemerintah juga ya. Kalau misalnya, Pak Adit, bahwa pemerintah mematok angka 8%, pengusaha nggak ada masalah? Pernyataannya bukan Anda mengadu antara 8 mau berapa persen. Logika yang mendasari 8% itu apa? Logika yang mendasari sekian persen itu apa? Nah kalau yang kecil cukup, mengapain harus yang besar? Iya, kan Anda sudah menjelaskan tadi Pak. Tapi saya kan beranggapan kalau Presiden mematok angka, artinya pengusaha menerima kan? Pertanyaan itu seakan-akan membuat saya di posisi harus menjawab ya atau tidak. Oh enggak, Tapi itu pilihan Anda Pak. Pengusaha kan boleh memilih Pak. Oh iya, tapi kami kasih tahu dasarnya dulu. Oke? Jadi kenapa yang kecil cukup, kenapa harus yang besar gitu loh? Anda pengusaha kan banyak. Ya, Pak Adit, informasinya apakah sudah disampaikan kepada Presiden? Karena sekarang semua ada di meja Presiden. Ya presidennya juga harus melihat. Oh yang kecil aja cukup, ngapain yang besar? Ya, maksud saya Pak, apakah Anda dan Apindo sudah menyampaikan semua argumentasi ini kepada Kepala Negara, sehingga Kepala Negara ketika membuat keputusan 1,5% pun itu cukup begitu? Ini di ujung hari. Persiapan terhadap jaminan pensiun diskusinya sepanjang waktu jauh hari. Ya. Jadi kalau masalah di tangan Presiden, ya Presiden ikut nuntuin. Kita sudah memberikan argumen melalui saluran-saluran yang benar bahwa dengan yang semakin kecil itu cukup. Mulai dari 1,5 ada kurvanya jelas. Ya, baik. Anda tidak menjawab pertanyaan saya Pak Adit. Pak Latif, komentar Anda. Jadi memang ya, berapapun dimulai bisa saja. Tapi ketika kita ngomong perspektif jangka panjang, itu nanti akan terjadi kecukupan dana. Saya pinjam statementnya Pak Adit, Pak Latif, bahwa 1,5% pun cukup. Tapi yang penting kan mau berapa persen, manfaat yang diterima oleh pegawai itu harus besar. Satu manfaatnya, kemudian kecukupan dananya jangka panjang. Kenapa terjadi krisis program pensiun di negara-negara maju sekarang? Karena mereka memulai pada angka yang sangat kecil. Ketika kita ngomong jaminan pensiun itu terjadi, apalagi manfaat pasti, itu subsidi antar generasi. Kalau sekarang pekerja bayar misalnya 1,5 atau 3% misalnya, di bawah 5 lah misalnya, maka nanti itu bebannya akan terjadi pada generasi berikutnya. Oke, sekarang dia secara bertahap naik. Secara bertahap naik. Tapi untuk start awal sekarang angka yang moderat berapa? Nah, kita melihat pekerja melihat itu startnya dari 8% karena kita minta manfaatnya itu bisa meaningful. Betul. Gitu. Bisa meaningful. Dari perspektif pengusaha, Pak Adit tadi saya pinjam kata-katanya Pak Latif, 1,5 pun sebenarnya sudah mengcover semua itu. Itu justru ke depan dalam jangka panjang justru akan memberatkan generasi mendatang. Ini kan harus merata pembagian ini. Saya berpandangan ya, berapa sih iuran pensiun itu yang normal? 15% sebetulnya. 15%. 15%. Tapi kan kita menyadari misalnya jam sostek BPJS Ketenagakerjaan sudah ada JHT. Ya. Nah, tadi beberapa angka itu kalau di Singapura, Malaysia memang itu iuran pasti. Tapi kayak Filipina itu dalam waktu yang lama 8%. Tapi sekarang 2014 11. Oh, 11. Sudah 11. Okay. Per 2014 sudah mencapai 8%. Thailand itu 7%. 3% pengusaha, 3% pekerja, 1% pemerintah. Ya, tapi kan ada proses memang Pak ya untuk proses mencapai yang angka panjang itu. mencapai itu. Nah, kalau dari kalangan pengusaha sendiri, ini kan perlu dilihat juga perspektif pekerja pasti kan juga akan melihat kondisi ekonomi kita sekarang ini. Nah, jangan sampai malah membebani pengusaha sehingga malah akibatnya saya termasuk yang berpandangan, saya katakan tadi di tripartit. Pemerintah bertanggung jawab, dia harus betul-betul memperhatikan kemampuan pengusaha dan dampaknya terhadap iklim investasi. Karena social security, jaminan sosial itu ada prinsip di atasnya, itu job and security.
Kalau gara-gara iuran yang tinggi kemudian pengusaha kemudian Kolaps. nggak bisa survive, untuk apa? Bahaya. Atau Percuma. progresif, Pak, misalnya Iya. 1,5% Betul. itu angka awal. Betul. Kalau pengusaha atau perusahaan itu memang mampu Betul. di atas Betul. angka tertentu, dia bisa lebih dari 1,5%. Makanya sebetulnya ini yang harus, ini kan sudah lama waktunya. Iya, iya. Tapi yang memang kita khawatirkan, ya, kita khawatirkan Presiden dihadapkan pada pilihan angka-angka yang sangat ekstrim. 8%, 3%, 1,5% itu ekstrim dong. Pengusaha 1,5%, Kementerian Keuangan 3%, stakeholder yang lain ingin 8%. Nah seharusnya ada strategi win-win. Nah ini tugas pemerintah sebetulnya. Tapi penting bagaimana menggiring pengusaha dan pengusaha untuk sepakat sama itu memang tugas pemerintah. Iya. Bagaimana bisa? Termasuk Anda dan Pak Aditya Warman juga bagaimana mengedukasi masyarakat, termasuk memberi informasi kepada pemerintah kan, Betul. bahwa dengan hitungan seperti ini bagaimana Satu hasilnya. juga ya, jaminan sosial itu karena jangka panjang sering diplesetkan juga. Apa itu, Pak? Misalnya politisasi, kemudian yang kedua itu populis. Masih ingat nggak waktu menentukan iuran jaminan kesehatan? Ya. Waktu itu semua bilang nanti gratis katanya. Oh, Gratis apa? Itu biasanya jelang pilpres. Satu itu. kan, menjelang pilpres, menjelang pilkada. Pilkada. Nah, dia bilang gratis. Akhirnya iurannya rendah. Begitu rendah 19.000, sekarang baru 1 tahun. Ini pelajaran ini. Baru 1 tahun BPJS Kesehatan beroperasi, itu rasio kemudian sudah di atas 100%. Oh. Loh bagaimana? Loh kalau 1 tahun, 2 tahun tidak survive, pendananya tidak berkelanjutan, itu bukan jaminan sosial, itu bantuan sosial saja. Iya, iya. Jadi, Ya, namanya, jadi itu diperhitungkan. namanya gitu. juga menjelang Tapi bahwa pilkada, kita harus merespek situasi ekonomi yang pengusaha, itu saya kira pemerintah Betul, juga betul. memikirkan. Iya. Makanya bagaimana win-winnya gitu sebetulnya. Iya, tadi- Saya ingin mengatakan, Pak Adit, kalau di bawah 5% itu nggak masuk akal. Kenapa begitu? Jaminan kesehatan saja 5%. Bagaimana mungkin pensiun itu di bawah jaminan kesehatan? Satu, ya. Tidak Jadi Oke. nggak masuk akal. Jadi kesehatan saja 5%. Itu berdarah-darah sekarang kondisi keuangannya. Oke, Ya. baik. Pak Latif tahan di situ. Pak Adit, Anda akan berikan komentar terkait dengan di bawah 5% nggak masuk akal itu nanti di segmen berikutnya. Kami segera kembali. Pemirsa tetap bersama kami.